berjumpa kembali di IHMPT tanggal 20 Desember 2020. Kak Mekel berharap adik-adik di rumah sehat-sehat aja ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami kembali menghadap-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami ingin beribadah online. Kiranya Bapak mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Bapak juga mau bukakan mata hati dan pikiran adik-adik supaya mereka bisa mengerti firman yang nanti dibawakan oleh kakak Layan. Kiranya mereka juga bisa dapat mempergunakan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Sebelum kita mau membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari KMM 52 bait 1. Firman-Mu Tuhan adalah Yang datang ingin
Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Sally dalam ibadah online Pelkat Teruna di Minggu 20 Desember 2020. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita di pagi hari ini yang terambil dari 1 Tawarik, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami anak-anak-Mu, sehingga di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dan Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti persekutuan ibadah online Pelkat Teruna di minggu pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberikan Roh Kudus-Mu terhadap kami masing-masing, agar kami dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Mu di pagi hari ini. Pakai juga hamba agar kiranya Engkau berikan hikmat, sehingga hamba boleh memberikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, layakan kami dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkannya. Haleluya, amin. Baik, kakak akan bacakan untuk kita semua. Bacaan kita kakak ulangi dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 sampai 13, di bawah perikop nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, kakak punya satu pertanyaan untuk adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik itu merasakan sukacita yang luar biasa dan damai sejahtera yang luar biasa? Gimana adik-adik? Apakah pernah? Ya, kakak yakin pasti kita semua yang ada di sini pernah merasakannya. Begitu juga dengan kakak. Kakak juga pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kakak. Walaupun dihadapkan dalam situasi yang sulit, kakak berserah kepada Tuhan dan kakak merasakan kehadirannya dalam hidup kakak, sehingga kakak merasakan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Nah, begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita bisa lihat di pasalnya yang ke-14, di situ di bawah perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, di situ ada satu peristiwa di mana Daud sebagai raja Israel pada saat itu, mereka hendak berperang melawan bangsa Filistin yang dikenal, bangsa Filistin itu dikenal sebagai bangsa yang kuat dan kejam, begitu. Namun karena pada saat itu bangsa Israel sangat meyakini bahwa ada salah satu simbol di mana mereka menganggap simbol tersebut adalah simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu kita akan kenal dengan nama tabut perjanjian atau tabut Tuhan. Nah, apa sih kak tabut perjanjian itu? Nah, tabut perjanjian itu adalah bentuknya itu seperti peti persegi panjang yang berisikan 2 loh batu. Adik-adik pasti tahu lah 2 loh batu itu apa. 2 loh batu itu berisikan tentang 10 perintah Tuhan yang saat itu dibawa oleh Musa, begitu ya. Nah, di dalam peti itu terdapat atau terisi 2 loh batu tersebut. Nah, pada saat itu bangsa Israel meyakini bahwa perjanjian tersebut itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Sehingga di saat mereka mau berperang melawan bangsa Filistin, mereka menaruh tabut Tuhan atau tabut perjanjian tersebut di depan sebelum mereka berperang, atau di depan pasukan ketika mereka ingin berperang dengan bangsa Filistin. Dan mereka di situ meyakini bahwa
tabut tersebut merupakan simbol kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga apa? Sehingga akhirnya Tuhan benar-benar hadir pada saat mereka berperang. Tuhan benar-benar menyertai mereka. Begitu. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel kemenangan. Dan bangsa Israel memperoleh kemenangan tersebut bukan karena kekuatan mereka, melainkan kekuatan dari Tuhan, melainkan penyertaan dari Tuhan. Begitu, melainkan dari kehadiran Allah itu sendiri. Begitu adik-adik. Dan di pasalnya yang ke-16 ini adalah perikop yang berisikan puji-pujian syukur, ungkapan syukur. Nah, ini adalah salah satu ungkapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Daud atas kemenangan yang mereka peroleh dari berperang melawan bangsa Filistin. Dan salah satu ungkapan syukur yang mereka lakukan adalah Daud membangun kemah pertemuan atau kemah suci, dan akhirnya tabut perjanjian tersebut bisa diletakkan dalam kemah pertemuan atau kemah suci tersebut. Makin bersukacitalah mereka, makin bersyukurlah mereka. Begitu. Dan di sini di pasalnya yang ke-16 dari 8 sampai ayatnya yang ke-8 sampai 13 itu berisikan ungkapan syukur Daud dan bangsa Israel. Karena mereka boleh memperoleh kemenangan bukan dari kekuatan mereka sendiri, melainkan karena kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Juga mereka mengucap syukur. Salah satu bentuknya adalah membuat kemah suci atau kemah Tuhan dan menaruh tabut perjanjian tersebut di dalamnya. Itu adalah salah satu ungkapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan, bagi Tuhan. Nah, lalu Kak, bentuk ungkapan syukur yang mereka lakukan apa sih, Kak? Nah, kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 itu kita bisa lihat banyak sekali hal yang dilakukan oleh bangsa Israel di mana mereka mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama di ayatnya yang ke-8 kita sudah bisa lihat di situ, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Itu yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perkenalkanlah perbuatannya lewat apa, Kak? Nah, kita bisa memperkenalkan perbuatan Tuhan lewat apa? Lewat tutur kata dan perilaku kita sehari-hari. Kalau memang misalnya ternyata kita memang benar-benar anak Kristus, kita pasti bisa memperkenalkan perbuatannya lewat tutur kata dan perilaku kita. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah sesuai dengan kebenaran firman? Atau ternyata masih suka ngomong kasar, masih suka ngomong jorok, dan perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ kan tandanya kita tidak mencerminkan atau tidak memperkenalkan perbuatannya di antara lingkungan sekitar kita. Jadi mulai sekarang perbaiki sikap, perilaku, dan tutur kata kita sehingga kita boleh memperkenalkan perbuatan Tuhan di lingkungan sekitar kita. Lalu apalagi, Kak? Nah, di ayatnya yang ke-9 kita bisa lihat, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ya, salah satunya adalah dengan apa? Kita bisa ikut persekutuan biarpun online. Walaupun dalam pandemi ini semua serba terbatas, tetapi kakak Layan tetap mengusahakan yang terbaik untuk adik-adik supaya tetap bisa bertumbuh dalam iman. Dan kita bisa ikut persekutuan, ibadah online, bakat teruna, dan memuji nama Tuhan serta merenungkan atau mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Karena selama 1 minggu Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita, Tuhan boleh memberkati kita, memberikan kesehatan. Dan salah satu bentuk ungkapan syukur adalah dengan mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah online Bakat Teruna di hari Minggu ini. Begitu adik-adik. Lalu apa lagi, Kak? Nah, di sini ada juga di ayatnya yang ke-10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, di sini maksudnya apa, Kak? Bermegahlah di dalam namanya. Apakah kita harus menyombongkan diri? Tidak. Maksud dari bermegahlah di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan adalah
dimana kita merasakan bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan kita dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan menyertai kita, sehingga kekuatan yang kita peroleh itu kekuatan dari Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita. Itulah seharusnya kita bermegah di dalam nama Tuhan. Bermegah karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Bermegah karena kita mempunyai kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Begitu adik-adik yang dimaksud dengan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Ya, menurut kakak, itu adalah beberapa ungkapan syukur yang dilakukan bangsa Israel dan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada saat ini kita sudah masuk dalam minggu Advent yang keempat, di mana minggu depan kita sudah akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus atau merayakan Natal. Walaupun di tengah pandemi seperti ini memang sangat berbeda dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan, dan dengan di dalam pergumulan menghadapi pandemi ini, kita dituntut untuk hidup bersyukur. Kita dituntut untuk selalu bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Biarpun kita nggak sama seperti tahun lalu, nggak bisa kumpul keluarga, nggak bisa bertemu dengan teman-teman, nggak bisa gereja dan akhirnya berkumpul semuanya, kita nggak bisa dapat baju baru. Tapi yang dituntut di sini adalah dimana kita bisa merayakan Natal dengan kesederhanaan, dimana kita tetap di dalam kesederhanaan itu kita tetap mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaannya kita boleh diberoleh kesehatan, kekuatan, dan hingga tahun ini kita masih berkumpul bersama keluarga kita. Itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi mulai sekarang kakak harap adik-adik mulai belajar untuk hidup bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Sama seperti bangsa Israel, mereka bersyukur, mengungkapkan ungkapan syukur lewat banyak hal. Dan tidak hanya saat kita senang saja, tetapi dalam menghadapi kesulitan pun kita tetap harus bersyukur. Karena Tuhan masih tetap akan menyertai kita, dan Tuhan akan tetap hadir dalam kehidupan kita ketika kita berserah kepadanya. Begitu adik-adik. Kakak rasa itu yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Semoga adik-adik yang di rumah boleh membiasakan hari demi hari untuk hidup bersyukur, untuk rajin persekutuan, mengikuti ibadah online Bakat Teruna, begitu, dan bisa menjadi contoh lewat tutur kata dan perilaku kita, sehingga kita boleh memperkenalkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ingat, bukan kekuatan kita, melainkan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Terima kasih Kakak Sally yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan Kakak Sally bisa menjadi kekuatan bagi kita melewati hari lepas hari. Kita akan menyambut respon firman Tuhan itu dengan menyanyikan di Kidung Keesaan 381 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Harus mengucap syukur dalam
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan gereja kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar gereja dan pelayanan kami bisa semakin baik. Dan berkati juga Tuhan pendeta-pendeta gereja kami dan jemaat gereja kami agar selalu diberikan hikmat oleh-Mu ya Tuhan, dan bisa mentaati seluruh perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Untuk melanjutkan doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, tolong berkatilah para pemimpin negara Indonesia, yaitu presiden, gubernur, bupati, dan para pemimpin lainnya. Tuhan, tolong sinarilah bangsa Indonesia dengan cahaya kasih-Mu. Lindungilah bangsa Indonesia dalam perlindungan-Mu, supaya bangsa Indonesia tidak dapat terpecah belah, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan semakin maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk orang-orang sedang sakit, berkati rahmat orang yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan semua berkati makanan, minuman, obat-obatan. Kiranya apa yang mereka konsumsi bisa menjadi berkat dan mereka bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semua anak masih Tuhan Yesus. Yang baik, pada hari ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua dan studi kami. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, rezeki dan berkat daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkatilah juga studi kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kami belajar agar seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan berkatilah juga kami yang akan menerima rapot pada minggu ini, mungkin ya Tuhan, kiranya apa yang sudah kami peroleh dan lakukan dalam ujian akhir semester mendapat nilai yang terbaik dari hasil kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyambung dari doa syafaat adik-adik kami Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh Engkau sertai dan Engkau tuntun, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh diajarkan untuk hidup selalu bersyukur apapun keadaannya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan adik-adik kami, pribadi lepas pribadi, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka alami. Kiranya Engkau boleh melihat dan Engkau boleh mendengarkan setiap doa adik-adik kami Tuhan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kami lakukan karena terbatas Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau boleh menguatkan kami, Engkau boleh selalu menyertai kami dan memberikan kami kesehatan, sehingga apapun yang adik-adik kami lakukan boleh mencerminkan kasih-Mu Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan lancar. Dan adik kami yang ada di rumah juga Tuhan boleh tetap setia dan berkomitmen mengikuti ibadah online Palka Teruna di setiap minggunya, agar kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman Kristus sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pribadi yang boleh mencerminkan kasih Kristus dalam tutur kata dan perilaku kami. Inilah doa anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengarkan doa-doa kami Tuhan, dan kami mau sempurnakan doa yang Kau ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 466 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas
dalam doa kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima melalui kedua orang tua kami. Sekarang kami serahkan kembali Bapa berkat yang telah Kau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau boleh pimpin dan Kau jaga bagi orang-orang yang bertugas sebagai pengelola keuangan di gereja Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi kudus dan boleh menjadi alat perluasan kerajaan-Mu. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu di Kidung Kaisaan 347 bait 1 firman. Adik-adik kita sampai dalam penghujung ibadah di minggu pagi hari ini. Semoga kiranya firman yang boleh adik-adik dengar tadi boleh menguatkan adik-adik dan adik-adik boleh tetap hidup bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Ya, kita akan tutup ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah sampai dalam penghujung ibadah di minggu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh menyertai kami dari awal ibadah hingga pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setelah kami mengikuti ibadah online Pakat Teruna ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh belajar kembali untuk hidup bersyukur, dan kami boleh menjadi anak-anak Kristus yang mencerminkan kasih Kristus lewat tindakan dan perilaku kami Tuhan. Berkati dan sertai kegiatan kami selama 1 minggu ke depan Tuhan, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Pakat Teruna Tuhan. Dan juga berkati kakak-kakak layan yang mengambil pelayanan di minggu ini Tuhan, kiranya Engkau boleh sertai dan boleh kuatkan kakak-kakak layan agar boleh tetap setia dan berkomitmen untuk pelayanan-Mu Tuhan dan menguatkan adik-adik teruna yang ada di rumah. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, happy Sunday. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan. Dan jangan bosan-bosan untuk ikut ibadah. Dan sekiranya adik-adik boleh tetap setia dan berkomitmen mengikuti ibadah online Pakat Teruna GPIB Anugerah Bekasi. Happy Sunday, God bless you all.